Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari. Pada video kali ini saya akan membawakan sebuah film analisis tanda tanya, yaitu sebuah film yang membahas isu yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu toleransi, keberagaman agama, dan konflik sosial. Nah, melalui analisis ini kita akan membahas alur film, bentuk-bentuk intoleransi, analisis teori sosiologi agama, sampai relevansinya dengan konflik agama di Indonesia dan urgensi moderasi beragama. Yuk simak videonya sama-sama. Film Tanda Tanya berlatar di Pasar Baru, Semarang, sebuah lingkungan dengan masjid, gereja, dan kelenteng yang berdiri berdekatan. Cerita ini berfokus pada 3 tokoh utama. Yang pertama itu adalah Hendra. Nah, Hendra di sini adalah pemuda keturunan Tionghoa yang memiliki emosional yang tinggi dan sering terjebak konflik karena stereotip etnis. Dan yang kedua, Menuk dan Soleh. Nah, Menuk dan Soleh di sini adalah sebuah pasangan muslim yang menghadapi ekonomi dan masalah harga dirinya. Nah, yang ketiga, Rika. Nah, Rika di sini adalah seorang janda yang baru pindah agama dari muslim ke Katolik dan mendapat stigma dari masyarakat. Nah, cerita ini berjalan paralel memperlihatkan bagaimana identitas agama, etnis, dan status sosial dapat menciptakan ketegangan, tapi juga membuka ruang untuk toleransi. Ada beberapa adegan penting yang menunjukkan intoleransi dalam film Tanda Tanya ini. Yang pertama itu ada Hendra. Nah, Hendra di sini diejek Cina oleh pemuda masjid sehingga ia mudah marah dan emosional. Yang kedua, Rika di sini dihina tetangga karena dia memilih pindah agama. Yang ketiga, Surya dijatuhkan saat memerankan peran Yesus karena alasan kecemburuan dan agama. Yang keempat, Soleh menemukan bom di gereja menunjukkan konflik agama bisa berujung kekerasan. Nah, adegan-adegan ini di film Tanda Tanya menunjukkan bahwa perbedaan sering disalahpahami dan menimbulkan masalah. Dalam film Tanda Tanya ini ada 3 bentuk intoleransi utama yang saya analisis. Yang pertama, diskriminasi, di mana saya mengambil adegan Rika karena dia memiliki status janda dan perpindahan agamanya. Lalu terjadinya pengusiran atau penolakan. Rika di sini seperti diusir secara sosial karena masyarakat menganggap Rika ini berbeda. Yang ketiga, dominasi mayoritas lingkungan sekitar merasa punya hak menentukan mana yang benar, sementara minoritas tidak punya kekuatan membela diri. Nah, semua ini membuat hubungan antar warga menjadi tidak harmonis. Jika kita hubungkan dalam film Tanda Tanya ini dengan teori sosiologi agama, kita bisa melihat bahwa banyak sekali konflik ini dalam film ini berasal dari relasi kuasa antar kelompok agama, di mana dalam teori sosiologi relasi kuasa muncul ketika satu kelompok merasa memiliki otoritas moral untuk menilai atau mengatur kelompok lain hanya karena mereka merasa agamanya lebih benar atau lebih dominan. Dalam film ini juga tampak jelas, pertama, yaitu tetangga Rika yang berbeda keyakinan merasa berhak mencampuri urusan pribadinya. Mereka menilai cara Rika beribadah dan menganggap diri mereka sebagai pihak yang lebih benar. Nah, ini menunjukkan teman-teman bagaimana agama dapat digunakan sebagai alat untuk mengontrol perilaku orang lain. Yang kedua, di sini ada pemuda masjid yang memandang rendah Hendra, di mana sikap merasa lebih sucinya atau lebih superior membuat mereka berani menegur dan menghakimi orang lain tanpa memahami situasi sebenarnya. Nah, ini juga menunjukkan bagaimana kelompok mayoritas ini sering kali memiliki posisi kuasa dalam masyarakat. Nah, yang ketiga, relasi kuasa tidak hanya muncul dari kelompok mayoritas. Nah,
Hendra sendiri di sini yang awalnya menjadi korban prasangka akhirnya ikut juga menunjukkan sikap tidak toleran. Ini menjelaskan bahwa ketika seseorang merasa tersinggung, mereka juga bisa menggunakan identitas agamanya sendiri sebagai bentuk perlawanan mereka dan kontrol baliknya. Nah, dari sini kita belajar bahwa konflik antar agama tidak hanya terjadi karena perbedaan keyakinan saja, tetapi karena ada persaingan kuasa, rasa ingin mendominasi, dan keinginan mengontrol cara hidup orang. Nah, ketika agama dijadikan alat superioritas, hubungan sosial menjadi tegang dan prasangka ini semakin kuat. Dalam film Tanda Tanya ini mengingatkan kita semua bahwa masyarakat yang damai hanya bisa tercipta jika relasi kuasa ini diatasi dengan dialog, kesetaraan, dan sikap saling menghormati. Kita perlu melihat agama sebagai sumber nilai kemanusiaan, bukan alat untuk menghakimi atau mendominasi. Dengan begitu, keberagaman dapat menjadi ruang untuk bertemu, bukan bertabrakan. Nah, di film Tanda Tanya ini sebenarnya tidak hanya menceritakan kisah fiksi semata, tetapi juga menggambarkan kenyataan yang sering terjadi di negara kita, yaitu negara Indonesia, di mana banyak peristiwa di negeri kita yang mirip dengan apa yang ada di film Tanda Tanya ini. Misalnya yang pertama ada kasus Ahmadiyah. Banyak anggota Ahmadiyah yang ditolak oleh warga, bahkan sampai ada yang diserang hanya karena keyakinan mereka dianggap berbeda. Nah, ini mirip sekali dengan bagaimana adegan Rika di film ini mendapat perlakuan tidak adil hanya karena perpindahan agamanya. Nah, yang kedua ada kasus Syiah di Sampang, Madura, di mana kelompok Syiah di sana sampai harus mengungsi dari rumahnya sendiri karena kelompok ini ditolak oleh masyarakat setempat. Nah, ini menunjukkan bahwa perbedaan keyakinan bisa membuat seseorang kehilangan rasa aman, sama seperti beberapa tokoh di film Tanda Tanya yang merasa tidak diterima di lingkungannya. Nah, yang ketiga ada penolakan pendirian gereja atau masjid di beberapa daerah. Nah, ada tempat-tempat ibadah yang dibangun secara sah tetapi ditolak hanya karena warga mayoritas di sana tidak setuju. Hal ini mirip sekali dengan suasana di film Tanda Tanya ini, di mana rumah ibadah yang letaknya berdekatan sering memicu ketegangan sosial. Keempat, ada aksi bom rumah ibadah seperti bom gereja di Surabaya. Nah, ini menggambarkan bentuk intoleransi yang paling ekstrim yang ada, di mana ketika perbedaan agama di sini dijadikan alasan untuk menyakiti bahkan membunuh orang lain. Nah, adegan bom gereja dalam film Tanda Tanya ini menggambarkan hal ini. Nah, yang kelima ada kasus Tolikara di Papua, yaitu konflik antar kelompok agama yang sering terjadi pada hari raya, di mana bentuk konflik seperti ini menunjukkan bahwa ketegangan bisa muncul kapan saja jika tidak ada saling pengertian. Dari semua contoh nyata tersebut kita bisa melihat bahwa akar masalahnya sebenarnya sama seperti yang ditunjukkan dalam film Tanda Tanya ini. Di film Tanda Tanya ini memberi pesan penting bahwa moderasi beragama ini bukan sekedar konsep tapi kebutuhan nyata dalam kehidupan kita. Nah, kenapa sih moderasi beragama ini sangat penting? Karena tanpa moderasi, perbedaan kita berubah menjadi sumber permusuhan, di mana kita bisa dengan mudah membenci orang hanya karena agamanya tidak sama. Nah, padahal di Indonesia, di negara kita, ada banyak sekali keberagaman yang ada. Seperti ada banyak suku, bahasa, budaya,
dan agama yang semuanya hidup berdampingan. Nah, dengan adanya moderasi beragama ini, kita belajar untuk melihat perbedaan sebagai sesuatu yang wajar, bukan melihatnya sebagai ancaman. Nah, ada beberapa nilai moderasi yang sangat dibutuhkan. Yang pertama di sini ada toleransi. Gimana toleransi ini? Berarti kita menerima bahwa orang lain punya keyakinan, cara ibadahnya, dan pandangan hidup yang mungkin berbeda dari kita, dan itu semua tidak apa-apa. Yang kedua, ada anti kekerasan. Artinya kita tidak menggunakan kekerasan baik fisik maupun ucapan untuk memaksakan keyakinan kita pada orang lain. Yang ketiga, ada komitmen kebangsaan. Kita harus ingat teman-teman bahwa sebelum menjadi pemeluk agama tertentu, kita semua adalah warga Indonesia yang mempunyai hak dan kedudukan yang sama. Yang keempat, bersikap akomodatif. Nah, ini berarti menyesuaikan diri, membuka pikiran, dan berusaha memahami sudut pandang berbeda dari orang lain. Nah, meskipun ini semua tidak selalu sepakat, bagi mahasiswa dan masyarakat saat ini, pesannya sederhana saja. Gimana? Jangan cepat menilai dan belajar mendengarkan, dan jadilah orang yang membawa kedamaian, bukan menambah masalah. Perbedaan akan selalu ada, tetapi dengan sikap moderat kita bisa hidup berdampingan dengan damai dan saling menghargai satu sama lain. Nah, sebagai penutup di film Tanda Tanya yang sudah saya analisis ini, bahwa kita mengingatkan perbedaan bukan alasan untuk saling bermusuhan, karena kita hidup di negara yang beragam, dan keberagaman itu seharusnya menjadi kekuatan, bukan sumber konflik. Di mana intoleransi di sini sering muncul karena prasangka kita dan merasa diri seseorang ini paling benar, sehingga kita mudah menilai orang lain tanpa memahami latar belakang mereka. Di film Tanda Tanya ini, kita juga belajar bahwa toleransi di sini tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus terlihat dalam sikap kita serta tindakan kita sehari-hari, seperti cara kita berbicara, memperlakukan orang lain, dan menghargai keyakinan yang berbeda. Nah, yang terpenting, moderasi beragama menjadi jalan terbaik untuk menciptakan kehidupan yang cukup dan damai. Nah, tanpa sikap berlebihan atau memaksakan kehendak sendiri.